Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Agung Prasetyon, lalu teman saya Ilham Maulana akan menunjukkan slide mengenai bab 2 yaitu operasi sistem struktur. Ya, pada bab ini kita akan memahami tentang apa itu struktur operasi sistem. Sebuah sistem operasi menyediakan lingkungan yang di dalamnya terdapat program yang dijalankan. Secara internal, sistem operasi memiliki beragam rupa sejak mereka diatur dalam banyak jalur yang berbeda. Desain dari sebuah sistem operasi yang baru merupakan tugas yang berat. Yang penting tujuan dari sistem tersebut lebih dari desain yang pertama dimulai. Kemudian, layanan sistem operasi. Sebuah sistem operasi menyediakan sebuah lingkungan untuk program dieksekusi. Sistem operasi juga menyediakan beberapa layanan untuk program dan juga untuk user terhadap program-program tersebut. Salah satu contohnya dari layanan sistem operasi adalah seperti UI atau user interface, kemudian program notification, I/O operations, file system manipulations, communication, dan error detection. Kemudian pada user dan operating system operators interface, satu menyediakan sebuah interaksi command line atau command line interpreters yang dimana memungkinkan pengguna untuk secara langsung memasukkan perintah untuk dijalankan oleh sistem. Command interpreters itu merupakan beberapa sistem operasi menyertakan penerjemah perintah di kernel lainnya seperti Windows dan Unix. Memperlakukan juru bahasa perintah sebagai program khusus yang berjalan saat kerja dimulai atau saat pengguna pertama kali login. Fungsi utama dari penerjemah perintah adalah untuk mendapatkan dan menjalankan perintah yang ditentukan pengguna. Contoh dari command interpreter adalah seperti command CMD atau command prompt di Windows atau di Linux ada juga. Contohnya misal kita dari pengguna ingin remove sebuah file, sistem operasi akan menerjemahkan bahasa tersebut menjadi perintah yang dijalankan oleh sistem dengan menghapus file tersebut. Graphical User Interface atau GUI, pengguna menggerakkan mouse untuk menempatkan petunjuk pada gambar atau ikon di layar yang mewakili program, file, directory, dan fungsi sistem. Antar muka pengguna grafis pertama kali muncul karena sebagian dari penelitian yang dilakukan pada awal 1970-an di fasilitas penelitian Xerox PARC memakai sistem operasi MS-DOS. Kemudian choice of interface. Memang pada beberapa sistem hanya sebagian dari fungsi sistem tersedia melalui GUI, menyerahkan tugas yang kurang mampu kepada mereka yang memiliki pengetahuan baris perintah. Sebaliknya, sebagian besar pengguna Windows senang menggunakan lingkungan GUI Windows dan hampir tidak pernah menggunakan antarmuka shell MS-DOS. Lalu kemudian sistem calls atau panggilan sistem. Sistem call menyediakan antarmuka ke layanan yang disediakan oleh sistem operasi. Nama-nama ini dapat ditentukan dengan banyak cara, bergantung pada desain sistem operasi. Salah satu pendekatannya adalah program peminta nama pengguna. Kemudian tipe dari panggilan sistem. Panggilan sistem dapat dikelompokkan secara kasar menjadi 6 kategori utama. Yang pertama yaitu proses kontrol, kemudian manipulasi file, manipulasi perangkat, pemeliharaan informasi, komunikasi, dan perlindungan. Secara singkat mendiskusikan jenis panggilan sistem yang mungkin disediakan oleh sistem operasi. Yang pertama itu proses kontrol. Proses kontrol adalah program yang berjalan, harus dapat menghentikan eksekusinya baik secara normal berakhir atau dibatalkannya secara tidak normal. Jika panggilan sistem dibuat untuk menghentikan program yang sedang berjalan tidak normal, atau jika program mengalami masalah dan menyebabkan jebakan kesalahan, dan memori kadang-kadang diambil dan pesan kesalahan pun dihasilkan. File management. Salah satu panggilan sistem memerlukan nama file dan mungkin beberapa atribut file. Mungkin kita memerlukan rangkaian operasi yang sama untuk directory jika memiliki struktur directory yang diatur dan mengatur file dalam sebuah sistem. Contohnya ini seperti pada Windows kita bisa mencari file berdasarkan tanggal modifikasi atau nama. Misalnya short by name atau short by date of modification. Kemudian device management. Berbagai sumber daya dikendalikan oleh sistem operasi dianggap sebagai
perangkat. Beberapa perangkat ini adalah perangkat fisik, sementara lain dianggap sebagai perangkat abstrak atau virtual. Pada bagian ini dijelaskan bahwa sistem operasi tersebut bisa mengendalikan perangkat dari luar sistem operasi tersebut, misalnya printer yang dikendalikan oleh sistem operasi, tentunya yang memiliki jaringan interkoneksi antar satu perangkat dengan perangkat lainnya. Kemudian information maintenance, banyak panggilan sistem ada hanya untuk tujuan mentransfer informasi dan program pengguna dan sistem operasi. Misalnya, sebagian besar sistem memiliki panggilan sistem menggunakan waktu dan tanggal saat ini. Panggilan sistem lainnya mungkin mengembalikan informasi tentang sistem seperti jumlah pengguna saat ini, nomor versi sistem operasi, jumlah memori kosong atau ruang disk, dan sebagainya. Pada bagian ini dijelaskan bahwa panggilan sistem information maintenance itu merupakan perintah di mana sistem operasi menunjukkan spesifikasi dari komputer tersebut. Sebagai contoh, misalnya kita mengetik Windows R dan mengetik control panel. Di situ akan tersedia menu-menu di mana memungkinkan pengguna untuk melihat informasi dalam sistem operasi tersebut. Kemudian communication. Proses penerima biasanya harus memberikan izin untuk komunikasi berlangsung dengan menerima panggilan koneksi. Kebanyakan proses yang menerima koneksi adalah daemon tujuan khusus, yang merupakan program sistem yang disediakan untuk tujuan itu. Komunikasi mereka mengeksekusi panggilan menunggu koneksi yang dibangun ketika koneksi dibuat. Sumber komunikasi yang dikenal sebagai klien dan daemon penerima yang dikenal sebagai server. Kemudian bertukar pesan dan menggunakan panggilan sistem pesan baca dan tulis. Protection. Perlindungan menyediakan mekanisme untuk mengontrol akses ke sumber daya yang disediakan oleh sistem operasi atau sistem komputer. Namun dengan muncul jaringan internet, semua sistem komputer dan server hingga perangkat genggam seluler harus memberikan perlindungan. Pada bagian ini dijelaskan bahwa semua yang berhubungan dengan komputer harus dibatasi dengan firewall. Contohnya misal di Windows ada namanya Windows Firewall atau Windows Defender. Adanya Windows Defender itu memungkinkan misalnya kita terhubung dengan koneksi, firewall membatasi hal-hal yang bisa masuk ke komputer kita. Misalnya ada file virus dibatasi, atau file-file yang bahasanya mengganggu sistem Windows tersebut. Kemudian sistem program. Aspek lain dari sistem modern adalah kumpulan program sistemnya. Di level terendah adalah perangkat keras, level berikutnya adalah sistem operasi, lalu program sistem, dan yang terakhir program aplikasi. Program sistem juga dikenal sebagai utilitas sistem, menyediakan lingkungan yang nyaman untuk pengembangan dan pelaksanaan program. Beberapa dari mereka hanya antarmuka pengguna untuk panggilan sistem, lainnya sangat lebih kompleks. Mereka dapat dibagi dalam beberapa kategori berikut. Yang pertama yaitu manajemen file, kemudian informasi status, modifikasi file, dukungan bahasa pemrograman, pemuatan dan eksekusi program, komunikasi, dan terakhir layanan terbelakang. Sekian dari saya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Ilham Maulana. Materi 2.6 Operating System Design and Implementation. Pada bagian ini membahas masalah yang dihadapi dalam merancang dan mengimplementasi sistem operasi. Design Goals. Masalah pertama dalam mendesain sistem adalah menentukan tujuan dan spesifikasi. Pengguna menginginkan properti tertentu yang jelas dalam suatu sistem. Design goals itu bisa terdiri dari nyaman digunakan, mudah dipelajari dan mudah digunakan, andal, aman, dan cepat. Spesifikasi di atas sebenarnya tidak terlalu berguna dalam desain, tetapi menjadi nilai tambah tersendiri untuk menambah kenyamanan. Lalu ada mechanism and policy. Pemisahan kebijakan dan mekanisme penting untuk fleksibilitas. Mekanisme umum yang tidak sensitif terhadap perubahan kebijakan akan lebih diinginkan. Perubahan kebijakan ini kemudian akan membutuhkan redefinisi hanya parameter tertentu dalam sistem. Jika mekanisme tersebut dipisahkan dengan benar dari kebijakan,
Mekanisme ini dapat digunakan untuk mendukung keputusan kebijakan bahwa program intensif I/O harus memiliki prioritas di atas program intensif CPU atau untuk mendukung kebijakan sebaliknya. Implementation. Setelah sistem operasi dirancang, harus diimplementasikan. Sistem operasi awalnya itu ditulis dalam bahasa assembly. Sistem operasi juga sebenarnya dapat ditulis dalam lebih dari satu bahasa. Untuk bahasa level rendah menggunakan bahasa assembly, dan untuk tingkat tinggi bisa dalam bahasa C atau C++. Dalam bahasa script bisa juga seperti Perl atau Python. Kelemahannya menggunakan bahasa tingkat tinggi itu kecepatannya berkurang dan penyimpanannya meningkat. 2.7 Operating System Structure. Sistem yang besar dan kompleks seperti operating system yang modern dengan tingkat kesulitan yang lebih rumit, sehingga harus terstruktur dengan baik. Simple structure. Sistem operasi yang simple memiliki struktur yang sederhana. Contoh dari yang sistem operasi yang simple itu seperti MS-DOS. Memiliki kelemahan yaitu rentan terhadap program yang salah. Sementara sistem operasi yang modern memiliki struktur yang lebih rumit seperti Linux, macOS, dan Windows. Kelemahannya, penyimpanannya menjadi lebih banyak, struktur rumit. Kelebihannya, lebih jarang terjadinya error pada program. Lalu ada layer approach. Dengan dukungan perangkat keras yang tepat, sistem operasi dapat dipecah menjadi beberapa bagian yang lebih kecil dan lebih sesuai daripada yang diizinkan oleh aslinya. Sistem operasi kemudian dapat mempertahankan kendali yang jauh lebih besar atas komputer dan atas aplikasi yang menggunakan komputer tersebut. Lalu ada microkernels. Pada pertengahan 1980-an, para peneliti di Universitas Carnegie Mellon mengembangkan sistem operasi yang disebut Mac yang memodulasi kernel menggunakan pendekatan mikrokernel. Metode ini menyusun sistem operasi dengan menghapus semua komponen yang tidak penting dari kernel dan menerapkannya sebagai program tingkat sistem dan user. Lalu ada modules. Metodologi terbaik saat ini untuk desain sistem OS melibatkan penggunaan modul kernel yang dapat dimuat. Jenis desain ini umumnya itu mengimplementasikan modern Unix seperti Solaris, Linux, dan macOS, serta Windows. Menghubungkan layanan secara dinamis lebih disukai daripada menambahkan fitur baru langsung ke kernel yang akan memerlukan kompilasi ulang kernel setiap kali ada perubahan. Lalu ada operating system debugging. Failure analysisnya, jika suatu proses gagal, sebagian besar sistem operasi itu menulis informasi kesalahan ke file log untuk mengingatkan operator sistem atau pengguna bahwa masalah tersebut sedang terjadi. Kegagalan di kernel disebut crash. Ketika terjadi crash, informasi kesalahan itu disimpan di file log dan status memori disimpan ke crash dump. Lalu ada performance tuning. Penyetelan kinerja ini berupaya untuk meningkatkan kinerja dengan menghilangkan kemacetan pemrosesan supaya itu dapat lebih stabil dan efisien. Untuk mengidentifikasi kemacetan ini, kita harus dapat memantau kinerja sistem itu. Di dalam jumlah sistem operasi melakukan ini dengan membuat daftar jejak perilaku sistem. 2.9 Operating System Generation. OS Generation. Sistem operasi dirancang untuk berjalan pada salah satu kelas mesin di berbagai situs dengan berbagai
konfigurasi peripheral. Sistem operasi biasanya didistribusikan secara disk, CD-ROM, atau DVD-ROM, atau sebagai image ISO yang merupakan file dalam formatan dari CD-ROM atau DVD-ROM. Lalu ada sistem boot. Pada kebanyakan sistem komputer, sepotong kecil kode yang dikenal sebagai program bootstrap atau bootstrap loader mendapatkan kernel, memuatnya ke dalam memori utama, dan memulai eksekusinya. Beberapa sistem komputer seperti PC menggunakan dua langkah di mana bootstrap loader mengambil program boot yang lebih kompleks dari disk, yang kemudian memuat kernel. Cukup sekian materi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.